Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man tahawana 'ani sholati aqabahu Allahu bi 15 uqubatan. Barang siapa yang menyia-nyiakan salat 5 waktunya, maka Allah akan menyiksanya dengan 15 siksaan. Khamsatun fid dunya, 5 yang ia dapatkan selama hidup di dunia. Wa thalathatun 'indal mauti, 3 ketika dia sakaratul maut. Wa thalathatun fi kubrihi, dan 3 ketika ia berada di dalam kuburnya. Wa thalathatun 'inda khurujihi minal kubri, dan 3 ketika ia dibangkitkan dari kuburnya. Fa ammal lawani fid dunya, adapun musibah yang menimpanya selama hidup di dunia. Fal ula, yang pertama, yumza'ul barakatu min umrihi, dicabut berkah dari umurnya. Wathaniyatu, yang kedua, yumhasimas solihina min wajhihi, dihilangkan tanda-tanda kesolehan dari wajahnya. Wathalithatu, yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu, setiap amal perbuatan yang ia lakukan, la ya'jaruhullahu alaihi, Allah tidak membalas amal perbuatan tersebut. Warabi'atu, yang keempat, la yarfa'u lahu du'a'u ila sama'i, doanya tidak diangkat ke langit, dalam arti doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jika selama ini kita sering berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi doa itu tak kunjung dikabulkan oleh Allah, maka kita harus introspeksi diri sejauh mana kita menjaga sholat 5 waktu kita. Wal khamisatu, yang kelima, laisa lahu hifdzun fi du'a'is salihina, ia tidak masuk di dalam doanya orang-orang yang soleh. Wa ammal lati tusibuhu 'indal mauti, adapun musibah yang akan menimpanya ketika ia sakaratul maut. Fal ula, yang pertama, annahu yamutu dzalilan, ia akan meninggal dalam keadaan hina. Wathaniyatu, yang kedua, yamutu ja'ian, ia akan meninggal dalam keadaan lapar. Wathalithatu, yang ketiga, yamutu 'atashanan, ia akan meninggal dalam keadaan haus. Walau saqa biharid dunya ma ruya min 'atashihi, hausnya orang yang sakaratul maut tersebut, yang mana selama waktu hidupnya senantiasa menyia-nyiakan sholat 5 waktu, belum sempat bertaubat, hausnya andai kata seluruh air yang ada di muka bumi ini yang mengalir diminumkan kepada orang yang sakaratul maut tersebut, maka itu tidak akan menghilangkan rasa hausnya. Wa ammal lati tusibuhu fi kubrihi, adapun musibah yang akan menimpanya ketika ia berada di dalam kuburnya. Fal ula, yang pertama, yadhiqu alaihil kubur hatta takhtalifa adla'ahu, kuburannya itu disempitkan sehingga tulang yang ada di belakang berada ke depan, tulang yang ada di depan berada ke belakang, begitu sempitnya kuburannya. Wa thaniyatu, yang kedua, yuqadu alaihil kubur, dinyalakan api di dalam kuburnya. Yutaqallubu 'alal jumri lailan wa naharan, kemudian ia dipanggang di atas bara api tersebut siang dan malam. Wathalithatu, yang ketiga, yaslutu alaihi fi kubrihi thu'banun, datang seekor ular ke dalam kuburnya. Ismuhu, nama ular itu asyuja'ul aqra, syuja'ul aqra. Ainahu min narin, mata ular itu terbuat dari api. Wa adfaruhu min hadidin, dan kuku-kuku ular itu terbuat dari besi. Kullu dhafarin, setiap kuku-kuku ular itu masiratu yaumin, panjangnya sama halnya perjalanan 1 hari, panjang kuku ular tersebut. Yukallimul mayyita, ia berkata kepada si mayit, fayaqulu, dengan perkataan, ana asyuja'ul aqra, saya syuja'ul aqra. Wa sautuhu, dan suara ular itu mislur ra'dil qasifi, seperti petir yang menyambar. Yaqulu, ia berkata, amarani Allahu an adribaka, Allah memerintahkan aku untuk memukulmu, ala tadyi'i salati subhi ila tulu'i syamsi, karena engkau menyia-nyiakan salat subuh hingga terbit matahari. Wa adribaka ala qadmi'i salati zuhri,
ilal asri. Allah memerintahkan aku untuk memukulmu karena engkau menyanyiakan salat zuhur hingga masuk waktu asar. Wa adribaka ala tadhi'i salatil asri ilal maghrib. Aku memukulmu karena engkau menyanyiakan salat asar hingga masuk waktu maghrib. Dan begitu seterusnya. Fakullama daraba darabatan. Setiap ular itu memukul dengan satu pukulan. Yaghusu fil ardi sab'ina dira'an. Si mayit tersebut tenggelam ke dasar bumi sedalam 70 siku. Fala yuzalu fil ardi mu'adzaban. Dan begitulah seterusnya. Ia disiksa terus menerus ila yaumil qiyamah, hingga tiba hari kiamat. Wa amman lati tusibuhu indal khuruji minal kubri. Adapun musibah yang akan menimpanya ketika ia dibangkitkan dari kuburnya, fasyiddatul hisab. Ia dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah ia lakukan selama ia hidup di dunia, dan mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di alam semesta ini merupakan sebuah pertanggungjawaban yang sangat dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab besar kecil amal perbuatan yang kita lakukan itu mesti kita pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Wa sakhtur rabbi, dan Allah murka kepadanya, Allah marah kepadanya. Wa dukhulun nar, dan ia dimasukkan ke dalam neraka Allah yang penuh dengan siksaan. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari siksaannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.